Di tengah langit malam solaria yang penuh cahaya aurora, Kalitar berjalan mendekati Phoenix. Matahari kembar planet itu mulai tenggelam, menyemburatkan warna kemasan dan memantul di tubuh Phoenix. Dengan gemuruh lembut dari kepakan sayapnya, mereka bersiap untuk menuju planet berikutnya. Tujuan kedua mereka adalah planet Mekoria, planet yang di dalamnya hanya ada hamparan hutan raksasa. Saat Phoenix melesat, menembus atmosfer solaria, angkasa lepas menyambut mereka dengan keheningan yang agung. Bintang-bintang tersebar seperti jutaan berlian di atas hamparan bulu hitam. Kalian memejamkan mata sejenak, membiarkan udara dingin yang tenang semesta menghapus hiruk-pikuk planet asalnya. Flash tertawa kecil, suara mekaniknya seperti dentingan logam yang ringan. Di angkasa, keheningan dalam musik, tapi jangan lengah, perjalanan baru saja dimulai. Mereka melesat melewati asteroid yang mengambang perlahan. Beberapa batu angkasa itu bercahaya dari pantulan sinar bintang. Felix memainkan manuver ringan, memainkan tubuhnya dengan anggun di antara celah asteroid, dan itu membuat Kaliter sedikit tertawa. Kau tidak seperti naga yang sedang menari. Tentu saja, aku adalah mekanik yang punya gaya. Balas Felix dengan suara yang penuh percaya diri. Namun, keterangan itu mulai berubah saat mereka mendekati Nebula Velcro. Dari kejauhan, nebula itu tampak seperti badai bercahaya, berpudar dengan warna hijau, biru, dan ungu. Beban energinya terasa mengguncang bahkan sebelum mereka memasukinya. Jangan khawatir, aku sudah dilengkapi sistem navigasi arti turbulensi, kata Phoenix. Tapi meskipun begitu, dia juga sedikit melambatkan laju terbangnya mengapa di setiap gerakan di sekitar. Mereka memasuki nebula, dan segera saja suasana berubah drastis. Gelombang energi bergulung seperti ombak, menyeret mereka ke sana kemari seperti menari di tengah badai petir hijau menyambar di segala arah. Felix mulai bermanuver dengan gesit, menghindari sambaran petir dan arus kota mencoba menarik mereka. Sesekali, mereka melewati fragmen kapal-kapal lama yang telah terjebak di nebula ini dan menjadi fosil angkasa yang sunyi. Di tengah badai, mereka melihat kilauan aneh di kejauhan. Sebuah cahaya biru yang memancarkan keindahan menakjubkan namun juga mematikan. Itu adalah inti energi nebula, pusat dari kekacauan yang mereka lewati. Akhirnya, setelah 2 jam yang terasa seperti seumur hidup, mereka keluar dari nebula Velcro. Kedalaman ruang angkasa kembali menyelimuti mereka. Kalian menghela napas yang lega, sementara Phoenix memeriksa sistemnya untuk memastikan tidak ada kerusakan. Kau memang naga mekanik terbaik, kata Kalian saya menepuk tubuh Phoenix. Aku tahu, jawab Phoenix dengan santai. Di kejauhan, planet Meikoria mulai terlihat. Planet itu diselimuti kabut ungu keperakan yang dihiasi cincin bercahaya dan memancarkan aura misterius yang memikat. Angkasa lepas telah menjadi panggung megah bagi perjalanan mereka yang penuh dengan tantangan dan keajaiban. Kini, mereka bersiap menyambut babak baru di petualangan ini. Saat planet Meikoria semakin dekat, Kalian terpana oleh pemandangan uniknya. Permukaannya tidak seperti dunia lain yang pernah ia lihat. Dari orbit, planet itu bersinar lembut dengan warna hijau kebiruan, seolah berlapis luminisasi alami. Hutan monster raksasa yang menjadi ciri khas Korea tampak seperti lautan cendawan, tumbuh setinggi menara dan memancarkan cahaya neon yang memikat. Saat mereka mulai memasuki atmosfer, dari sana embun bercahaya menempel di tubuh Phoenix, memberikan kesan bahwa naga mekanik itu berenang di lautan bintang. Suara gemuruh kecil terdengar saat mereka menembus lapisan terakhir atmosfer, tetapi Phoenix tetap stabil membawa kalian tetap tenang. Ketika mereka mendekati permukaan, pemandangan Meikoria semakin memukau. Pohon raksasa dengan payungan bercahaya dalam warna ungu, biru, dan kuning membentuk hutan yang seolah hidup. Akar-akar besar menjulur di mana-mana, menciptakan jembatan alami di danau-danau hijau terang. Angin lembut yang dipenuhi aroma tanah basah dan bunga-bunga unik menyambut mereka. Mereka memutuskan untuk mendarat di dataran berbatu, tempat yang diselimuti kelembapan yang aneh membawa aroma tajam campuran tanah basah dan sesuatu yang lebih busuk. Planet ini terasa seperti tempat yang menolak kehadiran manusia. Terima kasih, Phoenix. Sekarang kamu bisa beristirahat dan memulihkan tenagamu. Baiklah, nikmatilah petualanganmu dan berhati-hatilah, Kalitra. Kemudian, Phoenix mengubah tubuhnya menjadi kecil semula, dan Kalitra memulai perjalanan di planet yang dipenuhi hutan monster ini. Di depan matanya, hutan hijau keemasan dengan pohon yang memiliki akar yang aneh, seperti melindungi batang yang menjulang seperti ombak samudera yang bergejolak. Setiap pohon tampak seperti makhluk hidup daripada sekitar tanaman. Batang-batang mereka yang ramping menjulang dan daunan berkilauan dengan pohon yang terus berubah, hijau, emas, merah darah, lalu biru pekat, seperti gelombang yang mengikuti irama tersembunyi. Angin berbisik dengan suara gesekan dedaunan. Tapi ini bukan hembusan acak. Setiap derai terasa seperti bahasa, sebuah peringatan. Di setiap langkah, kakinya meninggalkan bekas di tanah yang empuk, seperti spons basah, berjendut pelan, seolah menyadari keadaannya. Akar-akar besar melingkar seperti ular raksasa, bergerak lambat, nyaris tidak terlihat kecuali kau memperhatikannya dengan seksama. Kalita menarik napas yang panjang.
Udaranya terasa sesak oleh udara berat yang penuh aroma busuk bercampur rasa logam. Setiap langkahnya seperti melanggar aturan tak tertulis, sebuah peringatan bahwa dia adalah penyusup di tanah yang memiliki kehendaknya sendiri. Di atasnya, tanaman merambat melingkar menggantung dari cabang-cabang dengan bunga besar berwarna merah darah dan garis hitam yang menyerupai mata. Embun berkilauan menetes dari kelopaknya, mengeluarkan suara mendesis saat menyentuh tanah. Ketika Kalitra melangkah lebih dalam, gemeretak pelan terdengar dari kejauhan, diikuti oleh gemuruh yang seperti napas planet itu sendiri. Di depan, sebuah pohon yang menjulang tinggi menarik perhatiannya. Pohon karkas, berdiri dengan menara kematian, dengan batang seperti tulang berulang yang menunjulur dari tanah. Kulit kayu tampak seperti daging kering, berdenyut pelan, sementara cairan kehitaman merembes dari celah-celahnya mengeluarkan bau tajam seperti belerang. Akar-akar pohon itu membentuk lingkaran seperti jebakan. Ketika Kalitra melangkah mendekat, akar-akar itu bergerak perlahan, bentuk lubang kecil yang mengeluarkan suara rintihan, seolah-olah menyerap suatu dari tanah, mungkin kehidupan yang pernah terserat di sana. Tak jauh dari sana, dia melihat pohon Inverness menjulang di tengah dataran dengan nyala api kecil di ujung daunnya. Batangnya tertutup obsidian yang berkilauan, sementara asap hitam mengepul dari lubang besar di tengah batangnya. Dari asap itu, benih-benih kecil berterbangan, jatuh ke tanah, dan dalam hitungan detik, tumbuh menjadi tanaman berduri yang merayap, seperti makhluk lapar yang mencari mangsa. Kalitra menyaksikan salah satu benih jatuh terlalu dekat tangannya, dan dengan segera dia meninggalkan area tersebut, menghindari seluruh kecil yang mulai melingkari ke arahnya. Dia menyadari bahwa setiap pohon di Mercuria adalah predator yang berevolusi. Saat dia masuk lebih dalam ke dalam hutan, ia menyusuri hutan yang gelap. Kalitra menemukan pohon Sangmuis, sebuah pohon yang tampak seperti gabungan makhluk hidup dan tanaman. Cabang-cabangnya menyerupai tangan dengan jari-jari panjang yang melengkung, bergerak pelan seperti meraba-raba udara. Dari kulit koya yang kasar, cairan merah gelap menetes membentuk genangan seperti darah segar. Ketika salah satu cabang menangkap seekor serangga besar, Kalitra menyaksikan bagaimana makhluk itu ditarik ke lubang besar di tengah batang, di mana suara retakan dan tarangan terdengar samar. Dia menahan napas, merasa ngeri sekaligus kagum pada evolusi brutal yang membentuk dunia ini. Namun, keindahan yang mereka ini tidak membuatnya melupakan misinya. Dia menemukan Erantel, pohon legendaris yang menjadi sumber kehidupan Mercuria. Kalitra memutuskan untuk menjauh dari pohon sangus yang tampak mengancam. Tetapi, pemandangan yang mengerikan tetap membekas di pikirannya. Tumbuhan-tumbuhan di planet ini tidak hanya hidup, mereka adalah pemburu, predator dengan insting yang jauh melampaui flora biasa. Namun, tubuhnya mulai merasa lelah, dan perutnya yang kosong mengingatkan bahwa dia harus bertahan lebih dari sekedar melawan kengerian Mercuria. Dia menemukan sebuah area kecil di antara akar-akar yang menjulang, membentuk ruang seperti gua terbuka. Tempat itu terlihat aman untuk sementara waktu. Tidak ada tanaman bergerak atau akar yang tampak hidup di sekitarnya. Kalitra duduk di tanah yang empuk, membuka storage-nya, dan mengeluarkan perangkat pembinaan portabel untuk memeriksa apakah ada sesuatu yang dapat dimakan di planet ini. Kalitra mengaktifkan pembinaan dan mengarahkannya ke buah-buah yang tergantung di tanaman kecil tak jauh dari tempatnya duduk. Buah-buah itu berbentuk seperti tetesan air mata, warna biru kehijauan dengan permukaan yang licin seperti berlendir. Perangkatnya berbunyi pelan, memberikan hasil tingkat nutrisi dan aman untuk dikonsumsi. Kalitra yang kelaparan segera menggigit buah itu. Rasa asam menusuk lidahnya, tapi ada manis yang bersembunyi di baliknya. Dalam beberapa gigitan, tubuhnya mulai terasa sedikit lebih bertenaga, meskipun rasa asin tak menggelitik di tenggorokannya. Saat malam tiba, langit Mercuria berubah. Warna ungu gelapnya dipenuhi bintang-bintang kecil yang berkedip seperti mata. Memandangi hutan di bawahnya, Kalitra menyalakan lampu kecil di ranselnya, cukup untuk memberikan penerangan tanpa menarik perhatian terlalu banyak. Namun, keterangan itu tidak berlangsung lama. Keheningan itu dibacakan oleh suara gemeretak pelan namun jelas. Dari kegelapan muncul makhluk yang seolah berasal dari mimpi buruk. Tanaman beratur dengan suara lentur yang dipenuhi duri berkilauan. Makhluk itu menyerang Kalitra dengan suara yang bergerak liar, seperti cambuk hidup yang terus mendebas segala arah. Setiap kali suara menghantam tanah, dedakan debu bercampur lumpur memenuhi udara. Menambah kabut tebal yang sudah menyelimuti hutan. Suara gemuruh serangan itu seperti raungan alam liar, membuat suasana semakin mencekam. Namun bagi Kalitra, ini hanya tarian yang mematikan yang ia nikmati dengan tenang. Dengan lincah, ia menghindari semua cambungan seluruh yang mengarah kepadanya. Tubuhnya bergerak seperti bayangan, gesit dan penuh perhitungan. Sembari menghindari serangan, matanya tajam mengamati struktur makhluk itu. Seluruh itu bukanlah sekedar senjata. Mereka bergerak melindungi pusat tubuhnya,
sebuah bola daging yang berdenyut seperti jantung raksasa. Setiap denyut mengirimkan getaran ke udara, seolah-olah makhluk itu hidup dari energi yang mengalir melalui inti tersebut. Kalita menyaringai tipis. Kini ia tahu kelemahannya. Dia menggenggam perak pedangnya. Cahaya redup dari bilanya memantul di balik kabut. Makhluk itu seolah menyadari Kalitra, mengamuk lebih ganas dan mengeluarkan suara-suara yang mengantap tanah lebih cepat, hingga menciptakan badai serpian tanah dan juga dedaunan. Salah satu suara meluncur dengan kecepatan kilat, mencoba menangkapnya, namun Kalitra memutar tubuhnya dengan anggun. Dengan satu ayunan pedang, ia menebas seluruh tersebut. Cairan ditampakkan keluar dari tubuh itu, menimbulkan bau busuk yang hampir membuatnya mual. Aku harus memanfaatkan celah ini, pikirnya sambil melompat mundur untuk menjaga jarak. Makhluk itu merontak, mengalihkan suruh-suruhnya untuk melindungi bola daging yang kini terpapar lebih jelas. Kalitra menyanyiakan kesempatan. Dia melesat maju, lari secepat angin di sela-sela seluruh yang mencoba meraih tubuhnya. Setiap langkah adalah perhitungan matang. Setiap gerakan adalah harmoni antara keberanian dan strategi. Saat ia mendekati inti itu, makhluk tersebut mengeluarkan suara melengking, seperti jeritan yang berasal dari kedalaman neraka. Suruh-suruh terakhir mencoba menghalangi jalannya, namun pedang Kalitra mendarat di udara menebas semua yang menghalanginya. Dengan satu lompatan tinggi, Kalitra mengangkat pedangnya ke atas, mengarahkan ujung bilanya tepat ke pusat bola daging yang berdenyut. Kalitra mengerahkan seluruh kekuatannya. Pedang itu menancap dalam dan menghancurkan inti makhluk tersebut. Jeritan panjang terdengar. Sebelum akhirnya tubuh makhluk itu runtuh, menghitam dan hancur menjadi debu. Kabut mulai menipis, meninggalkan Kalitra yang berdiri tegap dengan pedangnya memancar dan hitamnya perlahan menguap. Kalitra menghela napas, lalu menyeka keringat yang ada di dahinya. Pertarungan ini bukan hanya ujian kekuatan, tetapi juga ketajaman pikirannya. Yang berikutnya mungkin tak semudah ini, katanya pelan, sambil melangkah menjauh meninggalkan nanggung makhluk itu yang ditiup angin. Kalitra merasakan lelah pada tubuhnya, namun jiwanya tetap teguh. Dia kembali ke tempat perlindungannya, duduk di antara akar besar yang terasa hangat, hampir seperti tubuh makhluk hidup. Di sana, Kalitra memutuskan untuk beristirahat dan menutup matanya, mencoba untuk tidur. Namun, di planet ini, tidur adalah sebuah kemewahan. Bahkan dalam mimpinya, dia merasa planet tidak membiarkannya pergi tanpa kehilangan sesuatu, darah, jiwa, atau mungkin keduanya. Namun, satu hal pasti dalam dirinya, jika berikutnya adalah ujian, maka dia akan menghadapi setiap tantangan dengan kepala tegak. Meskipun itu harus mencari di jurang antara keindahan dan kematian.